Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya sebagai kelompok 7 akan membahas tentang hadis maudhu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri yang akan membahasnya. Yang pertama saya sendiri, Sintan Rohidah, sebagai moderator dan pemateri kedua. Yang kedua Sofwa Anida sebagai pemateri pertama. Yang ketiga Syifa Wuliana Najwa sebagai pemateri ketiga. Dan yang keempat Yeni sebagai pemateri keempat. Langsung saja masuk kepada pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Sopwa. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian hadis maudhu. Pengertian hadis maudhu secara istilah diberikan oleh para muhaddits dengan redaksi yang berbeda-beda, tapi pada intinya mempunyai kesamaan dalam hal prinsip makna yang mendasar. Hadis maudhu secara bahasa berasal dari kata isim maf'ul wado'a yaddo'u yang artinya meletakkan atau menyimpang. Sedangkan menurut istilah, hadis maudhu adalah pernyataan yang dikerjakan, yang disampaikan bukan berasal dari Rasulullah SAW. Menurut Qadir Hasan, hadis maudhu secara bahasa memiliki arti yang diletakkan, dusta, diada-adakan. Disimpulkan, hadis maudhu adalah hadis yang dibuat oleh seseorang atas nama Rasulullah SAW dengan sengaja maupun tidak sengaja. Hadis maudhu itu pun diciptakan oleh pendusta dan disandarkan kepada Nabi untuk memperdayai. Hadis maudhu atau hadis palsu ialah hadis yang tidak ada asal-usulnya. Perawi atau seorang yang membukukan hadis pun tidak menyampaikan dengan benar. Hadis palsu juga tidak ada sanadnya atau tidak ada asal-usul dari mana hadis itu berasal. Hadis palsu juga hanya berasal dari mulut dan telinga masyarakat awam, tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang sejarah munculnya hadis maudhu. Terdapat 3 pendapat tentang kapan mulai munculnya hadis maudhu. Pendapat pertama menyatakan bahwa hadis-hadis Nabi telah dipalsukan atau diada-adakan pada hadis tersebut dan itu dilakukan semenjak Nabi masih hidup. Ahmad Amin yang juga berpihak pada pendapat yang pertama menyatakan dalam bukunya bahwa pemalsuan hadis telah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Ahmad Amin tidak memberikan bukti-bukti yang kuat tentang pendapatnya tersebut. Karena itu, sejumlah pakar hadis menyatakan bahwa pendapat Ahmad Amin dinilai lemah, tidak berdasarkan kepada fakta empiris yang nyata dan hanya berdasarkan dugaan semata atau dugaan-dugaan yang tidak berdasar. Pendapat kedua menyatakan bahwa pembuatan hadis maudhu muncul pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pendapat ini diutarakan oleh Abu Syuhbah. Ia mengatakan bahwa Abdullah bin Saba telah melakukan pemalsuan terhadap hadis dan pendapat ini dibenarkan oleh Abu Jauh bahwasanya pada masa Utsman bin Affan banyak sekali muncul hadis-hadis palsu dari pengikut Ibnu Saba. Sedangkan pendapat ketiga, pemalsuan terhadap hadis muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada zaman ini telah terjadi gesekan antara pihak Ali dan Muawiyah dengan beberapa pendukungnya di pihak yang lain, serta golongan atau kelompok ketiga yakni Khawarij. Masing-masing kelompok ada yang berusaha untuk memperkuat kelompoknya dengan mencari pembenaran dari Al-Quran dan hadis, menafsirkan atau mentawilkan Al-Quran dan hadis, menyimpang atau membelokkan dari arti yang sebenarnya sesuai dengan keinginan mereka. Dan mereka pun mulai menciptakan hadis-hadis palsu dengan cara mengada-ngada atau berbohong atas diri Rasulullah. Pendapat ketiga ini dianggap kuat oleh kebanyakan para ulama karena sesuai dalam sejarah masa lalu atau bisa disebut dengan data historis. Sejauh ini tidak ada ditemukan data tentang hadis-hadis yang telah dipalsukan ketika Nabi masih hidup. Masuk kepada pembahasan yang ketiga yaitu tentang faktor-faktor munculnya hadis maudhu. Yang pertama, faktor politik.
Dimulai ketika Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh oleh para pemberontak dan Sayyidina Ali diangkat menjadi penggantinya. Sedangkan di sisi lain Muawiyah tidak setuju akan hal itu karena yang dia inginkan dialah yang diangkat sebagai pengganti Utsman. Maka di sana terjadilah perang antara Ali dan Muawiyah yang dinamakan dengan Perang Siffin. Setelah Perang Siffin ini terjadi, umat Islam terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah, dan yang ketiga Murji'ah. Khawarij orang-orang yang tidak setuju dengan perdamaian Ali dan Muawiyah. Syiah orang-orang yang mendukung Ali, dan Murji'ah netral, tidak memihak siapapun. Nah, disinilah terjadinya munculnya hadis maudhu untuk memperkuat golongan-golongan mereka. Ada yang membagus-baguskan Muawiyah, membagus-baguskan Ali, supaya orang-orang tetap di golongan itu atau masuk pada golongan mereka. Nah, disinilah munculnya hadis-hadis maudhu itu. Yang kedua, faktor kebencian. Karena pada waktu itu berhasilan dakwah Islam membawa banyak sekali umat manusia masuk kepada agama Islam. Diikuti oleh 2 faktor, karena murni dari hatinya, atau kedua, faktor kebencian atau dendam terhadap Islam karena bisa seberhasil itu. Golongan ini diantaranya itu Zindik, Yahudi, Nasrani, Majusi. Mereka dengan liciknya menciptakan hadis-hadis maudhu untuk menghilangkan kemurnian dan ketinggian pada ajaran Islam, untuk mengelabui ahli fikih dan ahli ilmu. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah dan kawan-kawan. Terus yang ketiga yaitu faktor kebodohan. Banyak sekali pada waktu itu orang-orang yang suka beramal ibadah tetapi tidak tahu ilmunya. Nah, disinilah muncul hadis maudhu tentang keutamaan amalan-amalan yang mereka perbuat tanpa dasar yang jelas dan benar. Karena faktor kebodohan ini, mereka percaya saja apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menciptakan hadis maudhu ini. Yang keempat, fanatisme terhadap madhab, ilmu fikih maupun ilmu kalam. Madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, mereka menciptakan hadis-hadis maudhu untuk memperkuat keimanan mereka, kedudukan mereka terhadap madhab mereka sendiri. Nah, disinilah muncul hadis maudhu itu. Terus yang kelima, faktor ekonomi. Faktor ekonomi, banyak sekali pada waktu itu tokoh-tokoh masyarakat, ulama-ulama yang sengaja menciptakan hadis-hadis maudhu untuk membuat bahagia, membungah-bungahkan para petinggi pemerintah, para penguasa, untuk membenarkan perbuatan apa yang para penguasa dan para petinggi pemerintah lakukan, padahal itu salah. Dan mereka mengada-ngada sebuah hadis untuk membenarkan perbuatan para pemerintah dengan supaya mereka mendapatkan imbalan berupa harta lah, kedudukan, popularitas. Maka muncullah hadis-hadis maudhu pada waktu itu. Masuk kepada faktor pembahasan yang keempat, yaitu kriteria kepalsuan hadis maudhu. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama dilihat dari sanadnya, yang kedua dilihat dari matannya. Dari sanadnya, yang pertama, rawi tersebut terkena sebagai pembohong. Yang kedua, perawi itu sendiri, perawi tersebut mengakui telah membuat-buat hadis. Yang ketiga, berdasarkan sejarah, para perawi tidak mungkin bertemu. Terus yang keempat, keadaan perawi serta faktor-faktor pendorong untuk membuat hadis maudhu. Dari segi matan, yang pertama keburukan pada lafaz dan susunannya. Yang kedua, kerusakan pada maknanya. Yang ketiga, bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma ya, kesepakatan para ulama. Dan yang keempat, menyalahi hakikat sejarah yang telah terkenal di masa Nabi Muhammad SAW. Terus yang
5. Bertentangan dengan akal sehat. Dan yang keenam, menerangkan suatu pahala yang sangat besar kepada suatu perbuatan yang kecil. Golongan yang memasukkan hadis. Ada 9 golongan yang memasukkan hadis. Yang pertama yaitu zanadikoh atau orang-orang zindik. Ada 3 tokoh yang terkenal yang membuat hadis palsu. Yang pertama yaitu Abdul Karim bin Abi Auja. Dia meriwayatkan atau membuat hadis palsu sebanyak 4.000 hadis tentang hukum halal dan haram. Dia dihukum mati oleh Muhammad bin Sulaiman yang menjabat sebagai wali kota Basrah. Yang kedua yaitu Muhammad bin Sa'id al-Maslub yang dibunuh oleh Abu Ja'far al-Masyhur. Yang ketiga, Bayan bin Sam'an al-Mahdi yang akhirnya dihukum mati oleh Khalid bin Abdullah. Kedua yaitu penganut bid'ah. Yang ketiga, orang-orang yang dipengaruhi fanatik kepartaian. Yang keempat, orang-orang yang ta'asyub kepada kebangsaan, kenegerian, dan keimanan. Yang kelima, orang-orang yang dipengaruhi ta'asyub mazhab. Yang keenam, para ahli riwayat atau kisah. Yang ketujuh, para ahli tasawuf juhad yang keliru. Yang kedelapan, orang-orang yang mencari penghargaan pembesar negeri. Yang kesembilan, orang-orang yang ingin memegahkan dirinya dengan dapat diriwayatkan hadis-hadis yang tidak diperoleh orang lain. Hukuman bagi orang yang membuat atau meriwayatkan hadis palsu. Di situ terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa disebutkan orang yang membuat atau meriwayatkan hadis palsu maka hukumannya adalah ditempatkan di neraka. Jadi, apabila ada orang yang membuat atau meriwayatkan hadis palsu, maka dia akan ditempatkan di nerakanya Allah, kecuali orang itu bertujuan untuk memberitahu kepada orang lain bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu. Nah, yang ketujuh ada kitab-kitab yang membuat hadis maudhu. Sebenarnya ada banyak kitab-kitabnya, namun kami cantumkan hanya 4. Yang pertama, kitab Al-Maudhu Al-Kubra karya Ibnu Az-Zawzi, ulama pertama yang membuat kitab tersebut. Yang kedua, Al-Ali Al-Mansub Ahfi Al-Hadis Al-Maudhu'ah karya As-Suyuti. Kitab tersebut meringkas dari kitab yang dibuat oleh Ibnu Az-Zawzi dan ada penambahan dalam kitab tersebut. Yang ketiga, Tanjihu As-Ariyah Al-Marfu'ah Al-Hadis Al-Maudhu'ah Al-Hadis As-Sani'ah Al-Maudhu'ah yang dibuat oleh Ibnu Iraq Al-Kitani. Kitab tersebut juga meringkas dari kitab yang dibuat oleh Ibnu Az-Zawzi dan kitab As-Suyuti. Nah, yang terakhir ada kitab Risalah Al-Hadis Ad-Dhaifah yang dibuat oleh Al-Albani 38. Yang kedelapan ada cara atau pencegahan dan pemberantasan hadis maudhu. Bagaimana itu? Bagaimana caranya? Nah, di sini ada 6. Yang pertama, para ulama mencari tahu karakteristik para perawi mengenai sikap periwayatan. Nah, perawi apa sih yang dikatakan perawi itu? Perawi itu adalah seorang yang membuat hadis. Yang kedua, para ulama memberikan ultimatum kepada para perawi dan memberitahukan kepada umat Islam bahwa benar adanya hadis maudhu. Apa itu ultimatum? Ultimatum itu sebagai peringatan kepada para perawi yang melakukan
atau membuat hadis maudhu atau hadis yang palsu. Sebagaimana sebelumnya Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan melewati hadis yang artinya barang siapa yang berdusta atas namaku maka dia akan masuk neraka. Mungkin seperti itu pengertiannya. Jadi siapapun yang membuat hadis maudhu maka akan masuk neraka. Yang ketiga, ada para ulama gencar mencari tahu dari mana para perawi tersebut mendapatkan hadis maudhu, sampai-sampai para perawi menganggap hadis tersebut sebagai hadis yang batil. Yang keempat, para ulama membandingkan untuk menguji kebenaran hadis yang mereka buat atau hadis palsu dengan hadis yang sudah diakui atau teruji kebenarannya, yaitu yang bersandar kepada Nabi Muhammad. Yang kelima, para ulama mengkokohkan hadis yang ada dan mengungkapkan kepada umat Islam adanya kekeliruan hadis yang dibuat oleh para perawi pendusta. Sedangkan yang keenam, yang terakhir, para ulama mengumpulkan hadis. Bahasan terakhir mengenai hadis maudhu adalah akibat adanya hadis maudhu. Ada 4 akibat yang disebabkan oleh hadis maudhu. Yang pertama, terpecah belahnya umat Islam. Yang kedua, mencemari nama baik Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menyamarkan pemahaman umat Islam. Yang terakhir, menggoyahkan keislaman. Itu semua adalah akibat dari adanya hadis maudhu. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, salah penyampaian, tolong dibenarkan dan jangan diolok-olok karena kita juga sama-sama lagi belajar ya. Mohon maaf bila banyak banget kesalahan dari kelompok 7 ini. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.